Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali lagi di Lentera Komunikasi spesial Ramadan. Ya, kali ini kita mau ngobrol soal memaknai kebahagiaan. Ini kayaknya topik yang menarik karena semua orang saya kira kalau ketika ditanya ujungnya itu pasti kebahagiaan. Kenapa kaya, kenapa mau berpendidikan, kenapa mau sehat, itu kan semua nilai-nilai tentang itu kenapa mau menikah. Sama juga dengan aktivitas ibadah puasa yang kita jalani ini kan ujungnya adalah kebahagiaan walaupun dengan bahasa yang lain. Nah, langsung saja mungkin ke broku saudara Imran. Bagaimana memaknai kebahagiaan itu di kehidupan kekinian khususnya? Kalau saya memaknai bahagia itu rasa menerima gitu. Bagaimana kita menerima keadaan apapun itu. Makanya ada istilah gini bahagia itu sederhana kan? Saya baru mau bilang tadi ya, bahagia itu sederhana. Tidak kawan. Tidak kawan. Tidak kawan. Sederhana ya. Bahagia itu Tidak sesederhana yang ya, kita tidak bayangkan. sederhana ya. Oke. Walaupun mungkin secara zahir sederhana, tapi ada banyak orang yang tidak mampu menikmati kesederhanaan. Iya. Dia tersiksa begitu melihat kesederhanaan. Oke, saya Jadi tidak melanjut. sederhana. Oke, saya mau sampaikan saja, mau menyampaikan betul bahwa ya tidak salah bahwa bahagia ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Walaupun ada yang mengatakan bahwa bahagia itu sederhana. Cuma dua pernyataan itu saya mau kasih definisi bahwa kedua-duanya kalau kita mau bentuk dalam pernyataan benar ya. Benar semua. Benar semua. Yeah. Artinya kita sisa memilih kita mau bahagia dengan kesederhanaan atau kita mau bahagia ini di luar daripada kesederhanaan itu atau jauh dari kata kesederhanaan itu. Ini tadi maksudnya bahagia itu sederhana atau bahagia dengan kesederhanaan. Itu kan dua terma yang menurut saya berbeda toh. Iya, betul. Kalau bahagia itu sederhana kan mungkin gambarannya orang hidup pas-pasan itu bahagia. Iya. Tapi kalau dengan kesederhanaan bahagia dengan memilih yang sederhana itu kan artinya kita mampu dengan nilai yang lebih tapi kita memilih nilai yang di bawah gitu kan. Itu mungkin poinnya apa ini dengan kesederhanaan atau jadi sederhana. Saya kembali ke poin yang awal terkait bahwa bagaimana penerimaan diri kita gitu. Soal dia mau sederhana kah, sederhananya itu levelnya berapa kah, ini kan tergantung definisi kita sebenarnya. Makanya saya mengatakan bahwa kebahagiaan ini sampai di mana level penerimaan kita gitu. Sehingga kalau 100 level penerimaan kita, maka mungkin di situ akan hadir bahasa sederhananya. Cuma mungkin bisa saja di mata orang itu bahwa sederhana yang saya anggap misalnya ini dari 100 itu tidak seperti itu, tapi belum saja. Nah, itu yang saya mau maksud. Jadi kebahagiaan itu sampai di mana persen kita menerima keadaan. Berarti kata kuncinya pada penerimaan. Penerimaan. Makanya saya bilang tadi bahwa dua pernyataan bahagia itu sederhana dan bahagia tidak sesederhana yang kita bayangkan. Nah itu kalau kita membicara pernyataan benar adanya. Nah, makanya tergantung bagaimana kita menerima persen itu kan. Saya itu di situ. Saya itu memaknai bahagia itu tidak sederhana. Iya. Kenapa? Iya, karena banyak orang yang tidak mampu merasakan kebahagiaan pada zahir sederhana. Bahkan ada orang yang sudah levelnya mungkin biayanya mahal tapi dia belum mampu sederhana. Berarti bahagia itu tidak sederhana. Gitu. Iya, ada orang yang mungkin secara zahir dia makan makan nasi goreng di pagi hari, dia sudah sangat bahagia. Ada orang sudah makannya elit, tidak bahagia juga. Berarti kebahagiaan itu sendiri itu tidak sederhana. Berarti apa kalau dalam pandangan nyari kebahagiaan itu bagaimana? Iya, jadi kalau saya tadi kan penerimaan. Saya sebenarnya pada penerimaan juga. Istilahnya mungkin kalau dalam bahasa agama kita ridho ya. Ridho dengan keadaan. Itu kan hal yang
apa perasaan ridho ini kalau ndak dimiliki itu sebenarnya penyiksaan. Jadi kenapa itu misalnya orang tersiksa karena misalnya dia sudah punya harta banyak misalnya, karena dia ndak ridho dengan apa yang sudah dimiliki, atau mungkin kalau mau diterjemahkan ke dalam syukur, dia tidak mensyukuri itu. Jadi selalu ada keserakahan, ada ego untuk memiliki yang ada lebih ego tahu. untuk memiliki, Artinya tidak merasakan kebahagiaan dari apa yang dihasilkan. Saya sebenarnya kalau di dalam, kan kalau kebahagiaan di dalam bahasa hadis ya, dalam apalagi sangkut pautnya dengan puasa itu kan ada yang disebut farhatan. Farhatan. Ada dua kebahagiaan yang dimiliki oleh orang puasa. Yang pertama adalah kalau dia sudah mampu berbuka, dan nanti kalau dia bertemu dengan Allah ya. Dengan Allah. Nah, itu apa namanya, kata yang kita temukan dalam literasi apa, dalam hadis ya, atau agama gitu ya. Dalam agama. Itu soal. Tetapi saya mau berangkat sebenarnya soal apa namanya, kebahagiaan. Itu kan kalau dalam definisi ulama itu kan macam-macam soal kebahagiaan. Betul, masing-masing ada definisi. Masing-masing ada standarnya. Ada standarnya. Tapi lagi-lagi soal penerimaan. Itu saya memaknainya sebagai di situ. Artinya keridhaan memiliki sesuatu. Karena orang yang tidak ridho dengan sesuatu, pertama keserakahan, yang kedua kikir. Kalau apa tadi? Kalau dia tidak ridho, Ya? Misalnya dengan harta yang dimiliki dia tidak mensyukuri itu, ya pertama keserakahan, yang kedua kalau sudah banyak mau diproteksi, jangan dikasih kemana-mana. Ya, karena salah pemahaman ya. Itu adalah makna zakat yang kita dapat literasinya dalam Al-Quran kan, menggunakan wa tutahhiruhum wa tuzakkihim kan. Bukan, zakat itu bukan didefinisikan untuk orang miskin, tetapi yang kaya, untuk yang kaya sendiri. Nah, itu uniknya di dalam Al-Quran. Kenapa menggunakan dua kata, tutahhir dan wa tuzakkihim? Artinya mungkin kalau apa namanya kita memberi itu kan ada dua. Pertama karena membersihkan diri dari keingin proteksian ini. Jadi seolah-olah ini harta ini ingin pokoknya hasil tas semua. Iya, semacam karung gitu. Ingin memuseumkan seluruh harta kekayaannya ya kan. Sampai mengangkat dirinya jadi Tuhan. Jadi apa namanya, Karun dengan Firaun ini kan sahabat ya, besti. Dua besti yang betul-betul apa namanya, secara dia kalau apa namanya, Firaun kan, dia serakah karena kekuasaan, bukan pada harta, walaupun dia memiliki harta, tetapi berbeda dengan Karun. Dia serakah dengan harta, dan justru dengan karena hartanya dia mampu mengontrol kekuasaan. Tetapi saya mau mengambil makna kebahagiaan itu dari salah seorang ulama yang mengatakan bahwa kebahagiaan itu setidaknya didapat pada 4 hal. Dan ini yang kadang-kadang luput dari kita. Maksudnya terlalu mencari definisi kebahagiaan, tapi meluput. Iya, dan sehingga tidak sederhana. Iya, jadi sehingga tidak sederhana gitu ya. Yang pertama itu adalah kedekatan kepada Allah. Jadi orang yang dekat selalu hubungannya dengan Allah, itu kan perasaan penerimaan itu kan luas sekali. Misalnya terjadi sesuatu, iya. Jadi kalau misalnya dia tertimpa misalnya musibah, dia tertimpa sesuatu yang tidak diinginkan misalnya, itu dia menerima. Jadi perasaan ridho itu selalu diunggulkan daripada perasaan-perasaan menyalahkan, perasaan-perasaan yang lain. Yang kedua adalah, ini yang sering dicari sama orang, ya, hubungan keluarga yang baik. Ya, kalau misalnya ini sudah ada dalam kehidupan seseorang, kita baik misalnya dengan istri, itu kan penyiksaan itu kalau tidak hubungan dengan istri itu tidak baik, itu penyiksaan. Mertua misalnya, anak misalnya, dan sebagainya. Dalam keluarga ya? Iya, dalam keluarga. Maksudnya circle keluarga bermasalah itu kan bagi yang belum nikah dengan orang tua. Iya, yang orang tua dengan saudara-saudara yang lain. Itu penyiksaan secara psikologi, dan itu betul-betul berdampak mungkin pada psikologi orang. Ini yang kedua. Keluarga tadi ya.
keluarga. Yang ketiga ini yang paling dicari juga. Kalau dia punya pekerjaan dan itu mampu menunjang hidupnya. Jadi tadi yang pertama kedekatan Kedekatan sama Allah. kepada Allah. Karena ini yang pertama. Karena yang lainnya itu akan runtuh kalau fondasi yang pertamanya tidak ada. Yang kedua harmoni dalam keluarga. Dalam keluarga. Yang ketiga penghasilan yang cukup, berarti ya sederhananya. Iya, penghasilan dia punya pekerjaan. Ya dengan sehingga dia mampu menunjang hidupnya cukup lah ya. Yang keempat, ini yang paling penting. Karena kita tidak mampu menikmati dua tadi, kedekatan dengan keluarga, pekerjaan dan sebagainya. Kalau yang keempatnya tidak ada. Apa itu? Jasmani yang sehat. Nah, kalau yang empat ini ada di dalam diri kita, itu sangat komplit. Misalnya tadi yang saya highlight soal hubungan dengan keluarga. Kata Nabi kan, saya lah orang yang paling terbaik dengan keluarga. Itu itu adalah pernyataan kepedeannya Nabi mengklaim dirinya bahwa dia yang paling baik dan betul bahwa Nabi itu memang sangat hubungan dengan sangat baik ya. Harmonis sekali dengan keluarganya, dan itu yang menjadi catatan penting untuk kita semua bahwa sebenarnya surga itu pada lingkaran keluarga. Contoh kecil, ketika misalnya Nabi ketika berdakwah misalnya seluruh kota Mekah, penduduk Mekah memojokkan, begitu kembali ke keluarga itu seakan itu terlupakan. Jadi kita mendengar statement dari Aisyah bahwa baiti jannati, karena salah satu tempat kebahagiaan hakiki itu di keluarga. Itu pemaknaan soal kebahagiaan ya. Tetapi yang paling tadi ada 4 ya. Yang paling pertama sebenarnya yang paling utama kedekatan, karena itu adalah penerimaan yang kita unggulkan. Nah, itu kalau saya memaknai satu kebahagiaan itu di situ. Iya, menarik. Saya pernah dapat juga, mungkin tidak jauh beda sama yang disampaikan Ari, bahwa kunci kebahagiaan ini kan semacam output ya. Bukan diinginkan ya. Iya, yang semua orang menginginkan. Anak-anak pun yang belum bisa bicara, cobaannya bisa bicara pasti bilang, saya begini karena mau bahagia. Enjoy gitu kan. Iya, saya enjoy. Semacam tahapan mungkin ya untuk dapat kebahagiaan itu. Yang pertama, atau ini sama enggak atau apa. Tapi saya rasa ada kaitannya dari sana. Yang pertama itu memang soal tujuan hidupnya orang ini. Tujuan hidupnya orang harus jelas, atau mungkin bahasa kita ini visi atau sebagai individu dulu ini harus jelas. Nah, yang kedua itu karena kita ini makhluk sosial, sama tadi dengan poinnya, kita harus harmoni dengan orang lain, betul. Dengan keluarga terutama, dan dengan diri sendiri juga. Karena ini kayak ada juga konflik dalam egois dengan diri sendiri. Iya, betul. Nah, baru yang ketiga itu nanti soal bagaimana kita mengkomunikasikan ini semua. Nah, baru ada yang namanya kebahagiaan. Nah, itulah kalau tadi yang disampaikan Aisyah bahwa baiti jannati itu karena dia merasakan itu dalam misalnya dalam rumah tangganya, harmonisannya dengan dia berumah tangga, ada visinya, masing-masing mereka saling memahami, toh ada tujuannya, dia bisa mengkomunikasikan, bisa dirawat dengan komunikasi yang baik. Jadi dia bilang baiti jannati. Iya, betul. Kalau enggak ada itu itu keluarga memang itu bagaikan dua mata dia kalau baik itu Anda dilecehkan sama siapapun, selama keluarga Anda menerima Anda, itu tidak ada urusan dengan yang lain. Akan terpagar sendiri. Pokoknya circle nomor satunya harus keluar memang. Tapi kalau misalnya di keluarga bermasalah, itu tidak ada lagi yang lain. Di luar, misalnya kita lihat sekarang anak-anak yang broken home misalnya, keluarganya itu kemanapun anaknya itu berada, dan dia berada dalam lingkaran orang-orang yang happy misalnya, dia tetap terganggu secara psikologi. Ini makanya sangat tepat ajaran Nabi itu mengatakan bahwa saya lah orang yang paling baik dengan keluargaku. Ternyata itu terjemahannya banyak sekali dalam realitas kehidupan kita hari-hari ini. Ini kan yang menjadi salah satu permasalahan kita
hari ini tuh ya soal hubungan. Secara umum ya soal hubungan dengan orang, karena itu Dengan orang lain ya. dengan orang lain. Artinya kurang meneladani Rasulullah ya. Itu krisis identitas Iya, Iya, betul, betul. tapi memang ini kan pesannya agak ya Pak ya, mungkin agak abstrak lah Iya, bagi iya. orang. Tetapi kalau kita memaknai lebih dalam, wah ini ada banyak irisannya dengan kehidupan kita. Itu kalau Iya. pemaknaan saya. Kalau saya ke Imran, Iya. anak muda, kita lah. Iya. Jangan cerita yang lain. Kita ini kan biasa yang kita anggap kebahagiaan itu mungkin sama dengan yang kita jelaskan sebelumnya itu, bahwa kadang yang kita persepsi itu kebahagiaan materi. Materi apapun bentuknya, uang kah, jabatan kah, popularitas, kan ini materi semua maksudnya kan. Bukan sesuatu yang ilahiyah, gitu kayak spiritual atau keridhaan Allah ke kita. Bukan yang begitu kadang dikejar. Iya. Nah, bagaimana Materialistis ya. ya, bagaimana kita ini sebagai anak muda supaya lebih mudah menanamkan ke diri kita sendiri bahwa kebahagiaan itu dalam tanda petik tadi itu sederhana aja, tidak serumit bahwa harus ada tabungan 10 juta misalnya, atau 100 juta sebelum usia 30 tahun. Iya. Ya, di usia sekian harus menikah misalnya. Itu kan standar yang menyiksa Ya, sebenarnya. betul. Nah, gimana itu menurut kamu? Oke, sekarang konteksnya pemuda ya. Tentang kita ini, bukan Ya. Tentang orang lain. Kita. tentang kita lah. Oke, jadi saya sebenarnya sederhana sekali ya. Artinya dari poin yang saya sampaikan bahwa bahagia itu tergantung bagaimana penerimaan kita ini. Menyambung dari apa yang disampaikan bahwa tujuan dalam hidup kita ini penting ditahu, bagaimana mengenal diri kita, menjaga harmonisasi keluarga, kerabat dan semuanya. Kalau kita mau bicara pada konteks kita ini yang muda, bagaimana bisa tidak menjadikan standar kebahagiaan itu dengan materi ya. Misal ada anak muda misalnya miliarder, umur 25 dia sudah punya mobil. Ada bahkan di bawahnya. Bahkan ada di bawahnya kan. Yang Dia sudah punya privilege ya. Tapi kan itu yang saya bilang tadi, bahwa tergantung bagaimana kita menstandarisasikan ini persen cara kita menerima kebahagiaan itu dengan kesederhanaan yang kita dapatkan gitu. Jadi jangan sampai kita membuat standar penerimaan itu di tingkat 100 dengan melihat orang bahwa dengan umur 25 tahun dia jadi miliarder, kemudian kita memaksakan diri kita seperti mereka. Ini bukan mencari kebahagiaan bagi saya. Artinya ini ya, jangan sampai kita menjadikan standarnya orang sama dengan standar, tapi beda kondisi kita. Itu yang saya tadi maksud, itu bagian daripada keserakahan. Bagian daripada kita ini terlalu serakah dengan dirinya kita, terlalu egois dengan dirinya kita. Kita tidak memikirkan bahwa ya jangan sampai latar belakang yang kita lihat tadi itu yang beda, dan dia mungkin dari keluarga yang maksudnya ekonominya sudah ini tuh, jadi ya sebutlah mungkin harta warisan lah tuh. Kecuali mungkin harta sultan ya itu dia ala sultan. Jadi kita kalau mau menjadikan standar kita seperti itu, maka berarti kita mendapatkan yang namanya kebahagiaan dalam diri pada khususnya. Jadi konon ini yang masih muda. Jadi konon itu katanya penyiksaan itu, neraka pada diri kita itu adalah pikiran kita sendiri. Jadi kalau Anda mau tersiksa ya terlalu banyak berpikir yang tidak realistis. Ya betul. Jadi mindsetnya kita itu harus terbangun bahwa ya standar kebahagiaan yang harus kita cari itu sesuai dengan kemampuan atau batas bagaimana kita menerima apa yang menjadi realitas dalam kehidupan kita. Maka disitulah hadir namanya sederhana. Makanya saya dulu sempat maksudnya kita ini mungkin yang belum mendapatkan pendidikan pertama spiritual dari agama ya, bahwa seperti inilah Nabi misalnya dan lain sebagainya. Walaupun Nabi sebenarnya kan kaya kan, Nabi kan pada ini itu kan dan lain sebagainya besar katanya. Besar ya, jadi itu dalam hitungan rupiah ya. Ya betul. Jadi sederhananya itu ya kita melihat pada diri kita ini bahwa ya jangan sampai kita memasang misalnya kayak standar tadi itu, tapi memang kita tidak pantas diterima itu, karena jangan sampai kita jadi serakah kan, kita egois dan lain sebagainya. Jadi kita harus objektif ini melihat bahwa ya
ada gitu istilahnya, istilah apa namanya, kerennya ada gitu. Artinya ada masa mungkin kita tidak bisa paksakan di umur 25, tapi kalau kita yakin dan optimis, ya kalau memang kita mau menjadikan itu standar kebahagiaan, jangan dipaksakan juga bahwa saya umur 25 harus juga jadi miliarder. Jadi nikmati saja prosesnya, karena disitulah akan hadir kebahagiaan kan. Dan setiap proses itu akan ada kebahagiaan, sehingga ya ternyata yang kita pernah bayangkan bahwa apa namanya, si Fulan tadi misalnya ini sudah umurnya ini masih muda tapi sudah kaya ya, dan lain sebagainya, ternyata seperti ini. Ini yang sampai kita juga di akhir menyesal juga kan. Jadi saya mungkin itu lebih kepada pemaknaannya gini ya, maksudnya kita jangan sampai menganggap bahwa bahagia itu nanti di titik tertentu. Bagaimana kalau tidak bahagia begitu berarti itu dia, makanya prosesnya yang penting dinikmati. Jadi itu prosesnya yang penting dinikmati. Walaupun kita membuat standar misalnya umur sekian misalnya ini, ya tidak mutlak kita akan bahagia sampai di sana. Artinya sebagai target pencapaian boleh lah, tapi jangan sampai bahwa itu piku bahagia kalau udah apa ini. Nah itu kan bisa juga misalnya mati muda kita kalau itu menyiksa diri. Bisa kalau misalnya mungkin saya umur 25 jadi miliarder, dan yang mau dicari kebahagiaan misalnya saya punya harta mau manfaat buat anak, rumah, Quran. Itu kan doktrin begitu sekarang kan lagi familiar kan, karena ini kan populer lah apalagi namanya kayak kampanye tentang entrepreneurship. Ini kan tuh kuat sekarang tuh, kuat sekali, sehingga kita melihat banyak anak muda yang menyiksa dirinya sendiri dengan angan-angannya. Artinya dia egois dengan dirinya, dia tidak memikirkan bahwa batas kemampuan saya ini belum sampai, bukan tidak sampai. Jadi begitu sampai juga stres juga. Sebelum dicapai sudah stres, begitu dicapai juga tambah stres. Saya mungkin akan memberikan akhir-akhir ini ya, saya kadang-kala berpikir soal apa ya, kayak semacam hakikat begitu ya. Sudah kemakam ilmu ma'rifat ini kan. Iya, kenapa? Karena kita berada dalam kehidupan yang serba material kan, dan yang namanya serba material itu tidak bisa lepas juga dari sebuah standar yang apa namanya. Saya kadang-kala berpikir dari apa namanya, ada kelompok ya, ada kelompok agamawan yang kelihatannya tidak terlalu berambisi dengan kehidupan dunia ini, tetapi dia merasa bahagia. Tolak ukurnya ya kalau kita ketemu dia dia salam, ketemu dia sebut Masya Allah, dia sebut, yang dia keluarkan adalah kalimatun thayyibah. Iya. Oke. Poinnya. Ya, itu apa makam yang harus dicari. Maksudnya antum mau seperti itu? Bukan, tetapi pemaknaan yang dia miliki betul. Itu setidaknya juga menjadi pengetahuan kita yang hari-hari bergelut dengan dunia material. Dunia material itu tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan kita, karena itu adalah bagian daripada nafsu yang terkontrol. Maksudnya bahwa kan berbahaya kalau nafsu tidak ada ya. Iya. Bukan manusia guna nafsunya kan. Maksudnya nafsu tentang kekuasaan, nafsu tentang harta dan sebagainya. Itu sudah basic lah ya, fitrahnya istilahnya. Tetapi memang harus diimbangi dengan pemaknaan tadi bahwa kita sesungguhnya selain hidup dalam dunia materi, kita juga ada dunia lain yang kita yang kita hidup di dalamnya. Dan kadang-kala kita melihat orang-orang sukses ya, dia sudah secara material sudah punya semua, tapi malah pembicaraannya tentang kedekatan kepada Allah itu kan kayak terbolak ya. Ada orang yang yang justru dia terbalik, belum punya, pikirannya jauh ya. Ada orang yang sudah punya segalanya, pikirannya sama dengan Nabi Sulaiman. Ketika dia sudah punya, ketika ditanya hadza min fadli rabbi, dia sudah punya semua kan, tapi dia kembali kepada Allah ya. Ketika ditanya hadza min fadli rabbi, kenapa kamu bisa melakukan ini semua, kamu punya semua seperti ini, kerajaan yang tidak pernah sebelum dan sesudahnya. Ketika ditanya, dia kembalikan, berarti dia tahu diri. Jadi kadang kita ini terlalu percaya diri, kita
kita mengilmui bagaimana supaya bisa percaya diri, tapi kita lupa bagaimana tahu diri. Tahu diri ya. Betul. Tahu diri itu penting. Bahwa Jadi kita selain mengilmui ilmu percaya diri, Percaya ilmu diri. tahu diri jauh lebih itu lebih penting. lebih penting ya. Ya, karena terlalu optimis mungkin, percaya Sampai lupa diri, ya. Mungkin tadi ibaratnya kayak Firaun, terlalu percaya diri dia. Sehingga lupa diri. Iya. Percaya diri. Artinya sebenarnya memang kalau orang nggak tahu diri itu kadang aneh-aneh jadinya ya. Iya. Iya. Kalau kita tahu diri sebenarnya kita bisa percaya diri Iya, karena tahu kita kapasitas. tahu tuh, kita Iya. tahu kapasitas kita. Standarnya Tahu di mana seperti kita ini. harus Betul. melakukan sesuatu. Sehingga seluruh proporsional apa yang kita lakukan, Iya, apa yang ekspektasinya kita juga ya. ucapkan. Saya kira itu kalau Oke. apa namanya? Kita bicara bahagia ya. Iya, bahagia. Nah, itu Imran di situ. terakhir. Mungkin satu kalimat lah soal kebahagiaan. Apa yang paling penting untuk digarisbawahi gitu. Sebelum karir. Kalau saya sih diterima, dinikmati semua proses yang ada dalam kehidupan. Intinya itu ya prosesnya, jangan di titik Iya. akhir Pi, ya. Iya, Karena itu yang akan melahirkan kebahagiaan untuk kita. Ari, kebahagiaan. ya kebahagiaan kalau versi saya ya, perkuat takarrub kepada Allah. Masya Allah. Itu ahamu minal muhim ya. Tahu diri tadi itu ya, Iya. man arafa nafsahu faqad arafa Nah, rabbahu ya. jadi, Betul. kalau sudah dekat dengan Allah itu semua mampu. Insyaallah. Berkah hidup, ya. Berkah Ramadan. Itu saya kira poin penting teman-teman sekalian, dan kesimpulannya itu jangan lupa bahagia ya. Jangan Harus lupa bahagia bahagia. terus. Karena apapun kondisinya, insyaallah ada hikmahnya. Ya. Kita kembalikan semuanya. Semoga Ramadan kita berberkah ya, penuh bahagia dan mampu memberikan kita pelajaran-pelajaran hidup yang Spiritual. ya spiritual yang jauh lebih membangkitkan optimisme kita menjalani kehidupan. Sekian teman-teman sekalian, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.